Halo haters, kembali lagi bersama saya si YouTuber amatir. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel 17 Geni TV yang membahas alur film dokumenter, story, dan biodata, musisi, musik band, dan hal menarik lainnya yang pantas untuk dibahas. Oke baik, kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Serigala Terakhir. Yap benar, Serigala Terakhir. Mungkin kalian sudah menonton film aslinya, atau mungkin juga kalian sudah lihat alur ceritanya di channel lain. Ya, walaupun begitu saya akan merangkumnya dengan versi saya sendiri. Sebenarnya banyak opsi film lain sih, namun entah kenapa saya ingin aja merangkum film ini. Ya, sedikit nostalgia, apa salahnya. Oke lah, kita langsung saja putar intronya ya. Scene film dibuka di sebuah perkampungan yang terhimpit oleh kerasnya kota Jakarta. Di sini kita diperkenalkan dengan 5 pemuda kampung, di antaranya ada Alex, kemudian Lukman, Sadat, Jago, dan yang terakhir bernama Jarot. Dan kemudian ketika mereka asik nongkrong sambil bermainkan gitar, inilah yang terjadi. Dan setelah saling kejar, akhirnya mereka berhenti berlari dan langsung ribut one by one. Namun ketika Mas Jarot akan dipukul menggunakan balok, inilah yang terjadi. Ya, Jarot diselamatkan oleh seorang pria bisu berdarah dingin bernama Patir. Hampir setiap hari mereka melakukan kekacauan yang berakhir dengan keributan. Entah itu dengan disengaja mencari perkara ataupun hal-hal lain seperti tawuran antar kelompok yang terkadang hanya dipicu dengan hal-hal sepele bahkan gak penting. Cerita dalam film ini seolah-olah ingin membranding kota Jakarta real life dengan hal-hal tersebut, walaupun kenyataannya enggak begitu-begitu amat. Meski endingnya tetap yang kuatlah yang berkuasa. Kemudian scene film pun menceritakan kelompok Alex yang mewakili kampung halamannya untuk melakukan pertandingan sepak bola tarakam. Ini murni pertandingan tarakam, bukan diadakan secara resmi di bawah naungan sepak bola Indonesia. Tidak ada hadiah ataupun trofi, ini hanya sekedar ingin menunjukkan merekalah jagoannya. Pertandingan benar-benar tidak sportif seperti Shaolin Soccer, namun ini lebih serius. Dalam babak pertama yang lumayan cukup chaos dari kedua belah pihak, belum satu pun yang mencetak gol. Setelah itu babak kedua pun dimulai dan tak membutuhkan waktu lama bagi kelompoknya Alex, mereka langsung mencetak gol pertamanya. Namun setelah itu inilah yang terjadi. Ya, salah satu orang dari pihak lawan mengambil sebuah pisau yang telah disiapkan oleh pihak musuh yang nampaknya memang sudah disediakan sejak awal. Tak kalah ketegangan pun terjadi saat Alex menjadi sasaran utama si pria jelek yang membawa sajam. Namun kala itu Jarot yang hendak mencoba menyelamatkan Alex, ia langsung membogom si pria itu hingga game over. Walaupun Jarot sering terlibat dalam kekerasan, namun ia baru kali ini menghabisi seseorang sehingga ia sedikit shock dengan apa yang barusan ia lakukan. Dan kemudian keesokan harinya Alex, Lukman, Sadat, dan juga Jago tidak bisa berbuat apa-apa ketika Jarot digelandang oleh pihak berwajib. Di sini seorang adik perempuannya Jarot yang bernama Yani memandang sinis kepada Alex dan kawan-kawan. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Kenapa kamu lakukan ini semua? Tak hanya itu, ketika Jarot akan pergi, dia berpapasan dengan adiknya Alex yang bernama Aisyah yang ternyata memiliki rasa cinta kepada Bang Pino G. Sebastian. Walaupun dalam cerita umur mereka beda jauh, ternyata Jarot juga memiliki rasa yang sama, coklat.
Kemudian scene film beralih ke tempat lembaga permasyarakatan. Tentu hal ini menjadi hari paling sial dalam hidupnya Jarod, yang dimana ia dijebloskan ke dalam sel yang langsung disambut oleh penghuni sel dengan cara yang kurang mengenakan. Jangan pernah coba-coba jadi jagoan lo di sini. Tak sampai di situ, hal-hal yang sangat membagongkan itu hampir terjadi setiap hari. Jarod tak bisa berbuat apa-apa selain cuek dan sabar. Tapi kan sabar juga ada batasnya, Bang. Iya, saya juga tahu. Maka dari itu kita tonton saja dulu sampai selesai baru boleh berkomentar. Oke, lanjut. Siap. Sementara itu kita kembali kepada Alex dan teman-teman. Di sini Alex dan kawan-kawan sedang menagih uang iuran keamanan dari orang luar yang membuka usaha di kampungnya Alex. Yah, perlu diketahui ini adalah pekerjaannya mereka, termasuk Jarod. Karena gak ada cara lain lagi untuk mendapatkan uang, apalagi mereka menjadi tulang punggung keluarganya masing-masing. Ini wilayah gua. Gak ada yang bisa berkuasa di sini selain gua. Sekali lagi lo nusuk gue dari belakang. Nasib lo bakalan sama kayak preman-preman yang lo. Jarod yang berada di dalam lapas pun tak hanya tinggal diam, ia bekerja di bidang percetakan yang digawangi oleh seseorang yang berinvestasi di dalam lapas tersebut. Ketika itu, ya kita panggil saja mereka segerombolan banci liar, di mana mereka kembali mendatangi Jarod karena bos mereka ini dia orangnya tak terima selalu dicuekin oleh Jarod. Namun kali ini Jarod melakukan sedikit perlawanan walaupun pada akhirnya babak belur juga. Cabut. Kemudian pada malam harinya segerombolan banci ini melakukan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan si bos terhadap Kang Jarod. Oke ya guys, walaupun saya tidak mention secara detail, tapi saya yakin pasti kalian juga tahu apa yang terjadi kepada Kang Jarod. Anjing, lepas maksud. Tunggu. Gue lebih baik mati anjing. Lepas. Mati. Entah sudah berapa lama Jarod menekam di dalam lapas. Tahu-tahu scene film menunjukkan Jarod yang sudah sedikit gondrong dan sedikit bewokan. Di sini Jarod merasa hatinya tersayat sakit hati tentunya, di mana Jarod melihat teman-teman selapasnya dibesuk atau dikunjungi oleh sanak keluarga dan teman-temannya. Sakit hati, marah, dendam, kecewa semuanya campur aduk, di mana tak ada satupun orang terutama temannya yang datang menjenguk Jarod. Padahal Jarod sendiri masuk penjara gara-gara membela temannya seperti yang sudah kita ketahui di awal. Dan setelah itu Jarod yang mencoba mengalihkan amarah dan kekecewaannya terhadap teman-temannya dengan cara push up dan olahraga lain sebagainya. Namun Jarod kembali mendapati perundungan oleh kawan-kawan satu selnya. Dan hal yang tak terduga pun terjadi. Kali ini si bos beserta gerombolannya dibikin ciut ketika Jarod menunjukkan taringnya dan langsung membalikan keadaan 180 derajat. Ada yang mau kayak gini. Anjing, harus hormat sama tuannya. Sekarang lu semua tahu siapa tuan lu di sini. Sementara itu scene kembali kepada Alex dan kawan-kawan yang sedang berjalan di sebuah lorong gang sempit. Namun kala itu Alex melihat dua orang yang tak dikenal sedang melakukan transaksi barang haram di wilayah kekuasaannya mereka. Bangsat. Berani-beraninya di dalam. Kelompok Alex yang sangat membenci dengan peredaran barang haram tersebut pun langsung mengejar kedua orang tersebut. Akan tetapi kedua orang itu berhasil melarikan diri. Jelas hal ini membuat Alex sangat marah. Dan semenjak kejadian itu Alex pun memperketat keamanan dari orang yang mencoba mengedarkan barang haram ke kampung halamannya. Alex pun merekrut para pemuda di kampungnya karena demi keamanan dan kebersihan kampung mereka dari barang haram. Banyak pemuda yang sukarela gabung dengan kelompoknya Alex, termasuk si bisu Patir. Tentu Alex pun menolak Patir untuk gabung bersamanya. Kelompok ini kuncinya hanya kesetiaan dan kejujuran. Mau ngapain lo sih? Mau gabung sama kelompok ini? Bisu, mending lu pulang deh urusin nenek lo. Scene film pun berfokus kepada Patir, yang dimana setelah itu Patir pun pulang ke rumahnya. Namun sayang sesampainya di rumah, Patir mendapati ibunya yang sudah meninggal.
Setelah si ibu dikebumikan Patir yang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, dia pun akhirnya pergi yang tujuannya belum diketahui. Kembali ke Jarod. Jarod yang kini posisinya cukup disegani oleh para napi, dia pun mencoba membalaskan dendamnya kepada si bos, bukan si bos sih, lebih tepatnya mantan si bos. Yah, yang telah melakukan SODOM Sodom kepada Jarod. Si mantan bos pun langsung diseret ke tempat yang sama. Tanpa banyak basa-basi, Jarod langsung menusuk rudubnya menggunakan pentungan milik si kepala sipir. Mau ngapain lo? Mau ngapain? Sumpah dah, ini film gak menunjukkan kejelasan berapa lama Jarod di penjara. Scene film pun juga tak memperlihatkan sidang keputusan berapa vonis Jarod, tiba-tiba langsung main jebloskan aja ke penjara. Dan rambut Jarod pun terlihat lebih gondrong dari sebelumnya. Entah sudah berapa lama Jarod menekam, akhirnya ia pun dibebaskan. Dan tanpa Jarod duga ada seseorang menyambutnya di luar gerbang. Dan tebak siapa itu? Halah, gak usah pakai tebak-tebakan, kalian juga pasti sudah tahu. Yah, itu adalah Patir. Karena Patir bisu, ya percuma diajak ngomong juga. Jarod yang mengira kalau Patir disuruh Alex dan kawan-kawan untuk menjemputnya, Jarod pun langsung masuk ke dalam mobil. Dan sesampainya di sebuah tempat, kita sebut saja kantor, dan dugaan Jarod yang awalnya mengira kalau Patir ini disuruh oleh Alex CS pun akhirnya sadar kalau semua dugaannya itu salah besar. Patir pun langsung membawa Jarod masuk ke dalam dan langsung memperkenalkannya kepada orang-orang penting di kelompok ini. Dan kelompok ini bernama Black Dragon atau Naga Hitam. Kemudian si bos besar yang memimpin kelompok ini menjelaskan tentang diri mereka dan Naga Hitam. Setelah si bos besar mengetahui backgroundnya, Jarod pun mulai mendoktrinnya. Jarod yang kecewa dengan kelompoknya Alex pun menjadi tambah benci. Jarod, bagaimana rasanya hari pertama keluar dari penjara? Seperti yang kamu lihat, kita di sini menjamin kehidupan anggota keluarga kita. Kita di sini keluarga besar. Dulu orang memandang dia hanya sebelah mata. Patir contohnya, tidak ada lagi orang yang berani melakukan hal itu. Setelah semua orang mengkhianatimu, begitu juga dengan kamu. Untuk membuktikan kepada mereka siapa kamu sebenarnya, tempatmu adalah di sini. Setelah didoktrin oleh geng Naga Hitam, Jarod yang akhirnya merasa tak ada pilihan lain pun mau ikut bergabung dengan kelompok ini. Di sini sebenarnya Jarod tahu betul kalau kelompok Naga Hitam ini adalah musuh utama kelompoknya Alex. Namun kembali lagi Jarod yang merasa dikhianati dan kecewa pun bodo amat dengan semua itu. Kami tahu reputasi kamu. Tenaga kamu dibutuhkan di sini. Mari bersulang untuk anak kita yang baru. Selamat datang di keluarga baru. Akhirnya Jarod pun bekerja untuk Naga Hitam di bagian delivery bersama 3 teman lainnya, yaitu Patir, Alex, dan Robi. Oke, karena namanya sama untuk Bang Alex ini, biar gak ketukar sama Alex yang ini, maka kita ganti saja nama Bang Alex ini dengan apa ya? Rohim aja kali ya, Rohim. Oke, Rohim ya, Rohim. Singkat cerita, suatu hari ketika Jarod selesai menjalankan tugas hariannya, dengan tak sengaja Jarod melihat Aisyah. Sontak ia pun langsung menghampirinya dan mencatat nomor HP-nya Aisyah. Simpan nomor kamu di sini. Nanti aku hubungin kapan dan mana kita bisa bicara. Jarod, kamu janji ya kita bakal ketemu lagi. Di sisi lain, Jago memberitahu kepada 3 temannya tentang Jarod yang kini sudah bebas. Harap-harap cemas setelah sekian lama mereka tidak berkumpul bersama, Alex pun bersyukur mendengar kabar tersebut. Akan tetapi ketika Jago mengatakan Jarod kini telah bergabung dengan Naga Hitam bersama si Patir, inilah yang terjadi. Jarod gabung dengan Naga Hitam. Bajingan tuh si bisu. Sama kayak si Patir. Terus kita harus gimana? Kalau gitu kita bisa jadi berkumpul lagi kan? Sini lu! Berapa tahun? Berapa tahun lo di kelompok ini? Hah? Dan lo masih nanya terus gimana? Lo kan tahu sikap kita sama Naga Hitam. Darah mereka halal buat kita. Mereka musuh kita. Scene kembali kepada Jarod. Di sebuah pesta ulang tahun ibunya bos besar, Alex yang sedang duduk manis pun dihampiri oleh bos besar. Di sana mereka melakukan sedikit perbincangan, namun poin penting dalam perbincangan ini adalah si bos besar ingin melebarkan sayap peredaran barang haram miliknya. Rohim dan juga Robi selalu gagal dan dicegat oleh kelompoknya Alex karena Jarod tahu betul seluk-beluk wilayah tersebut. Si bos meminta Jarod untuk menangani masalah ini.
Karena pasar jual di daerah tersebut cukup tinggi, kalau Jarod berhasil tentu si bos besar akan mendapatkan omset yang sangat besar. Begitu juga dengan Jarod, ia akan mendapatkan bonus yang cukup besar dari bos besar. Pokoknya yang besar-besar dah. Ini pesta anak muda. Jangan berdiam diri saja. Saya cukup bangga dengan hasilnya. Kerja kamu bagus. Terima kasih, Bos. Tapi kita masih punya masalah. Ali dan kelompoknya bisnis kita untuk masuk ke wilayah mereka. Selalu menjegal karena kamu yang paling menguasai wilayah itu. Saya ingin kamu membereskan ini. Tak menunda waktu lagi, esok harinya Jarod langsung menjalankan tugasnya. Jarod pun mendatangi tempat yang harus ia datangi. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Jarod yang memang cukup punya nama di daerah tersebut tak membutuhkan waktu yang lama, di mana beberapa pemuda yang mengenali Jarod pun langsung menghampirinya. Tanpa basa-basi, Jarod langsung melemparkan umpannya. Setelah melemparkan umpan, ikan pun berdatangan. Iya. Gratis. Besok-besok lo butuh barang ini lagi. Tapi lo ingat, lo tahu harus cari siapa. Pinter. Oke, men. Kita pesta. Berkat keberhasilan Jarod, bos besar pun merayakan keberhasilan ini di sebuah klub. Dan disinilah Jarod mendapati sebuah fakta bahwa adiknya yaitu Yani kini berprofesi sebagai pemandu lagu. Akan tetapi kala itu Jarod tak menyadarinya kalau yang lagi nyanyi itu adalah adiknya. Tapi di sini Yani melihat kehadirannya Jarod. Dan ketika Yani hendak dikenalkan oleh si pemilik klub kepada bos besar, disitulah Jarod baru ngeh kalau itu adiknya. Dan setelah pesta kecil-kecilan itu selesai, akhirnya Jarod pun menemui Yani. Yan, tunggu. Bong. Ini tuh tempat nggak bener, Yan. Ngapain kamu kerja di sini? Kasih Neni. Yani, tunggu. Dan setelah itu Jarod juga memberikan sedikit peringatan kepada pemilik klub untuk tidak macam-macam dengan adiknya yaitu Yani. Namun nampaknya si pemilik klub menghiraukan peringatan dari Jarod. Mungkin si kampret pemilik klub ini belum tahu siapa Jarod. Sementara itu scene film beralih ke markasnya Alex dan kawan-kawan. Di mana kala itu Lukman membawa adiknya yang sedang sakau. Dan apa yang akan terjadi? Mari sini kita saksikan saja bersama-sama. Naga hitam dong makin berani. Kita nggak bisa tinggal diam. Adik gue dicari korban. Dari siapa lo dapat tuh barang? Jarod! Tak hanya Lukman, Alex CS pun ikut geram ketika si adik Lukman mengatakan bahwa ia membeli barang haram itu dari Jarod. Sementara itu scene kembali ke Jarod. Tanpa sepengetahuan Alex dan rekan-rekannya, Aisyah dan juga Jarod check in di sebuah hotel. Dan sudah pasti Anda juga tahu apa yang sudah terjadi. Dan gak mungkin enggak, aktivitas bercocok tanam pasti sudah mereka lakukan. Aisyah, Jarod yang sedang berbunga-bunga tapi tidak dengan Lukman. Ya, keesokan harinya si adik Lukman ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah jembatan rel. Bilang minggir lo semua! Nyawa dibayar nyawa. Tepat pada jam 11 malam lebih 15 menit 27 detik, Lukman mencoba melakukan balas dendam kepada Jarod. Namun inilah yang terjadi. Jinul bisu bangsat! Tahan! Kemudian si bisu patir yang merasa nyawa Jarod terancam pun langsung menembak Lukman yang mengakibatkan Lukman kehilangan nyawa. Lu udah ngebunuh adik gue yang paling gue cintain. Lu lagi mabuk, man! Utang nyawa, bayar nyawa. Gua bunuh adik lo! Ding! Lukman, bangun, man! Bangun, man! Lukman! Keesokan paginya, warga kampung pun dihebohkan dengan penemuan mayat dalam koper di sebuah sungai. Alex, Jago, dan juga Sadat yang mendengar berita ini langsung lari ke TKP untuk memastikan kalau itu bukan anggota keluarga mereka. Akan tetapi ketika koper itu dibuka, ya itu adalah Lukman. Harus berendam. Harus tinggal diam. Oke guys, kali ini Jago dan Sadat lah yang akan melakukan misi balas dendam. Namun balas dendam yang akan dilakukan Jago dan Sadat ini di luar konteks dalam permasalahan ini. Di mana balas dendam yang mereka lakukan ini dengan cara menggauli Yani adiknya King Jarod. Kita kesini pengen ngerasain pijitan kan. Apaan sih? Diam! Lepasin! Sampai!
Jangankan Jarod, Alex pun marah mendengar apa yang sudah Jago dan Sadat lakukan. Kemudian Aisyah pun memberitahu Jarod tentang apa yang sudah terjadi kepada sang adik Yani. Ya, tak hanya Jago dan Sadat, nyawa si pemilik klub pun ikut terancam dalam permasalahan ini. Setelah itu Jarod pun pulang ke rumahnya untuk pertama kalinya, hanya untuk melihat kondisi adiknya yang ternyata sejak kejadian tak senonoh yang dilakukan Jago dan Sadat, psikis kejiwaan Yani pun terganggu. Sebenarnya ada apa, Jarod? Adikmu Yani setiap hari seperti ini. Pergi kamu dari rumah ini. Kamu selalu membawa bencana. Pergi! Dan kali ini King Jarod lah yang akan melakukan balas dendam. Yang pertama, Jarod mendatangi si pemilik klub untuk mencari informasi siapa yang telah berani menggagahi adiknya. Dan setelah mendapatkan informasi bahwa Sadat dan Jago lah pelakunya, Jarod dan teman-teman pun langsung membumi hanguskan klub tersebut beserta pemiliknya yang dalam keadaan masih hidup. Sadat, Jago, mereka dari kelompoknya Ale. Mau apa ini? Hei! Setelah selesai dengan si pemilik klub, kini giliran Sadat dan Jago lah yang akan menjadi target selanjutnya. Tepat ketika Sadat dan Jago keluar dari sebuah klub, datanglah Patir dengan mode silence-nya yang langsung menghantam mereka berdua dari belakang. Kemudian beliau berdua dibawa ke sebuah tempat yang sudah ditentukan. Di sana Sadat dan Jago diinterogasi sebelum berakhir dengan kehilangan nyawa dengan cara yang sangat menyakitkan. Dan sebelum itu ada baiknya kita dengarkan dulu dengan seksama pembicaraan para beliau ini. Tolong maafin kita, Rod. Tolong jangan bunuh kita, Rod. Sumpah kita nyesal. Kita bersahabat kan, Rod? Kita udah kayak saudara kan? Tolong ampunin kita. Setelah lu berdua perkosa adikmu, lu masih berani anggap gue saudara. Rod, jangan, Rod! Jangan bunuh Sadat, Rod! Rod, tolong lepasin kita, Rod! Rod! Darat! Cerita singkat. Singkat cerita. Iya, setelah semua hal terjadi dari mulai kematian Lukman beserta adiknya, Sadat dan juga Jago, kemudian Robi, bahkan hingga Aisyah pun ikut menjadi korban dalam permasalahan yang tidak diketahui siapa yang salah sebenarnya. Maka dari itu, dengan segala pertimbangan dan konsekuensi yang sudah dipikirkan dengan matang-matang, Jarod akhirnya menelpon Alex yang bertujuan untuk mengakhiri semua ini. Karena jika tidak diakhiri, ini tidak akan ada akhirnya, balas dendam akan terus berlanjut. Gue mau semua ini stop sampai di sini. Dan mulai sekarang, kita berdamai dengan wilayah seberang. Gak ada lagi pertumpahan darah. Halo. Ale. Berani-beraninya lo hubungin gue. Bangsat. Akhirnya dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati, Alex dan Jarod pun bertemu one by one di suatu tempat. Setelah keduanya beradu argumen dengan saling menyalahkan, mereka pun bertarung dengan keyakinannya masing-masing. Jarod dengan sekuat tenaga mencoba menahan serangan dari Alex. Begitu pula dengan Alex yang penuh amarah dan tekad ingin menghabisi Jarod. Namun sayangnya ketika Jarod mencoba menangkis senjatanya Alex, dengan tak sengaja akhirnya senjata makan tuan. Alex pun tertembak oleh pistolnya sendiri. Demi Tuhan, Le, gue cinta sama Aisyah. Gara-gara lo dia mati, Rod. Gak ada lagi saudara. Lo juga harus mati, Rod. Ale bangun, Le. Setelah Alex benar-benar wafat, Jarod dengan tertati-tati penuh penyesalan pun hilang arah dan tujuan. Di sisi lain, tanpa Jarod duga, Patir datang dan langsung melepaskan beberapa timah panas kepada Jarod. Dan akhirnya persahabatan 5 sekawan itu pun tiada. Oke, setelah kejadian demi kejadian yang sudah kita saksikan barusan, mari kita coba tarik sedikit benang merahnya. Kita mulai ketika Jarod keluar dari penjara. Andai ini mah ya guys ya, andai gitu, kalau Patir tidak mengajak Jarod bergabung dengan Black Dragon, Jarod pasti akan pulang. Ya, walaupun ia membenci teman-temannya, saya yakin permasalahan ini tidak akan serudet ini. Kita fokus kepada Patir. Patir yang notabene manusia biasa hanya saja tidak bisa berbicara. Ia sakit hati dengan perlakuan kelompoknya Alex. Salah satunya ketika ia ingin bergabung dengan kelompoknya Alex, ia malah diolok-olok.
Dan semakin hancurlah jiwanya Patir ketika orang tercintanya pergi untuk selamanya. Tak lain dan tak bukan yaitu ibunya. Satu-satunya orang yang mengerti dengan kondisinya Patir. Di saat orang-orang di luar sana mengolok-olok kekurangan Patir, hanya ibunya lah yang bisa membuat ia tersenyum. Dan setelah ibunya wafat, keluarlah sifat aslinya Patir. Contohnya ketika ia menghadapi musuh-musuhnya, ia dengan kejam langsung menghabisinya tanpa memberikan kesempatan untuk membuat video klarifikasi. Lalu bagaimana Patir bisa bergabung dengan naga hitam? Entahlah. Namun saya menarik kesimpulan dengan kelicikannya para bandar. Si bos besar pun memungut Patir untuk kepentingan pribadinya dalam bisnis barang haram. Salah satunya menempatkan Patir di bagian pengedaran. Seperti yang kita ketahui, Patir itu bisu kan? Jikalau ini mah ya guys, Patir ditangkap oleh pihak berwajib, si bos besar akan tetap aman. Bagaimana pihak berwajib menginterogasi si Patir wong dia bisu, ya gak sih? Ya, walaupun sebenarnya si bos besar bisa saja menyogok oknum-oknum tertentu, namun dengan mempekerjakan Patir itu lebih efektif dan si bos besar bisa sedikit menghemat uang anggaran naga hitam. Oke, masih bersama Patir di sini. Dengan berjalannya waktu, sikap Patir pun berubah dan disinilah awal muawal kekacauan. Patir yang sakit hati dengan kelompoknya Alex pun mencoba membalaskan sakit hatinya itu dengan cara mengedarkan barang haram tersebut. Namun nyatanya tak segampang itu karena Patir memiliki keterbatasan. Akhirnya ia memperalat Jarod dengan semua rencana yang telah ia rancang sebelumnya. Dan ya, setelah berhasil membuat Jarod ikut bergabung dengannya, barang haram itu pun bisa masuk tuh ke wilayahnya Alex, Sanjaya dan kawan-kawan. Korban pertamanya adalah adiknya Lukman tuh. Walaupun saya sendiri tidak yakin kalau si adik meninggal karena sakau. Dan setelah itu, seperti yang sudah kita ketahui di pertengahan film, Lukman yang mencoba balas dendam pun mencecar Jarod bahwa dia telah membunuh adiknya, walaupun Jarod sendiri menyangkal semua tuduhan itu. Belum juga Lukman selesai berbicara, si Patir langsung menembaknya hingga wafat. Kenapa lo bunuh dia? Lo gak perlu nyelamatin gue. Dan korban selanjutnya Sadat dan Jago, yang dimana Patir mengeksekusinya dengan senyuman rasa puas ketika darah Sadat dan Jago cerot di mukanya si bisu Patir. Dan korban pertama dari pihak naga hitam pun tumbang, yaitu Kang Robi yang dijebak oleh kelompoknya Alex menggunakan wanita penghibur. Aku ke toilet dulu ya. Hadiah dari ketua Alex. Kemudian setelah Robi meninggal oleh kelompoknya Alex, Jarod pun memutuskan hubungannya dengan Aisyah karena Jarod merasa Aisyah diperalat oleh kakaknya yaitu Alex untuk menjadi cepu. Walaupun tidak ada bukti pasti sih sebenarnya. Dan setelah Jarod menyatakan perpisahannya di sebuah gedung, lagi-lagi sosok si bisu mungil. Mungil anjing. Lagi-lagi sosok si bisu muncul tanpa sepengetahuan Jarod. Di sana Patir langsung mendorong Aisyah hingga terjun bebas dari gedung yang lumayan cukup tinggi, sehingga efek sampingnya Aisyah pun meninggal tepat di hadapan Jarod. Makin galaulah si Jarod ini melihat sang kekasih tewas mengenaskan. Begitu juga dengan Alex, dengan kematian adiknya semakin murkalah ia terhadap sosok Jarod. Apalagi setelah ia menemukan barang bukti dari HP-nya Aisyah kalau Jarod dan adiknya menjalani hubungan terlarang. Dan ya, Jarod dan Alex pun meninggal di akhir film dengan raut wajah puas dari si bisu Patir. Oke, jadi kesimpulannya 75% Patir menjadi tersangka dalam kekacauan di film ini dan 25% lainnya masih abu-abu. Anjir, keren bahasa. Udah mah Jarod kesel sama temen-temennya, si Patir malah manas-manasin dengan mengajaknya bergabung di naga hitam. Udah itu didoktrin pula. Lalu apa tujuan selanjutnya si bisu Patir setelah balas dendamnya terbalaskan? Apakah dia masih bergabung dengan naga hitam? Dan bagaimana nasib rekan kerjanya yaitu Bang Rohim? Sudahlah, tapi jangan khawatir penasaran guys, karena si sutradara sudah merilis film keduanya yaitu Serigala Terakhir 2. Filmnya ada di Netflix yang sudah bisa antum lihat pada saat ini juga. Oke guys, karena saya ingin menonton part 2-nya, jadi alur film kali ini sampai di sini dulu. Oke, saya pamit undur diri. Nuhun wassalam. Subscribe.